Waruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu qala, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala ukhbirukum an mulukil jannah. Ya. Apakah kalian mau aku beritahu, ya kata Rasulullah, an mulukil jannah, ya, dari raja-rajanya surga, ya, dari raja-rajanya surga, ya, bukan raja di dunia tapi raja di surga. Waqalu na'am, kemudian para sahabat mengatakan, iya Rasulullah, kami mau panjenengan beritahu raja-raja yang ada dalam surga. Qala, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, humu, adapun raja-raja surga, ya, itu adalah abdu afa'u, orang-orang yang lemah, madlumuna, yang teraniaya, ya. Mereka itu besok menjadi raja-raja surga, ya, menjadi penguasa-penguasa surga, lemah dan teraniaya. Nah, ya. Alladzina yuzawwijuna mutana imatin. Orang-orang lemah yang teraniaya itu termasuk alladzina la yuzawwijuna, orang yang tidak menikah, ya, orang yang tidak menikah, al-mutana imati, dengan perempuan yang dia sukai, ya. Dia tidak bisa menikah dengan perempuan yang menjadi idamannya, ya, yang menjadi idamannya. Wala tubtahu lahum abwabu suddadin, dan mereka itu wala tubtahu lahum, tidak dibukakan untuk mereka abwaban suddadin, pintu-pintu rumah yang apa, yang tertutup istilahnya, ya. Ketika mengetuk pintu tidak dibukakan, ya, ditelok sopo lu wong iki ya Mbak, tidak dibukakan, ya. Ini termasuk daripada besok menjadi raja-raja yang ada di dalam surga. Yamutu akaduhum, dan mereka salah satu mereka itu mati, wa hajatuhu, sedangkan hajat, keinginannya, kebutuhannya, tatalat laju fisuduri, masih terpendam dalam hatinya, ya. Jadi mereka itu mati dalam keadaan masih ada sesuatu yang dia ingini belum terpenuhi, ya, tapi belum terpenuhi. Yang ini kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang menjadi mulukul jannah, raja-raja yang ada di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau aqsama 'alallahi la abarrohum, ya, seandainya dia bersumpah kepada Allah, ya, dia bersumpah kepada Allah, la abarrohum, maka Allah akan membagusi, ya, sumpah mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi raja-raja surga itu ya orang-orang lemah itu, ya, orang-orang yang tidak punya, ingin sesuatu belum kesampaian, mereka sudah mati, belum terpenuhi kebutuhannya, kemauannya, mereka sudah dipanggil oleh Allah. Itu mereka menjadi mulukul jannah, ya, raja-raja yang ada di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, berkata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, mal'unun, terlaknat, ya, kata Rasulullah, mal'unun, terlaknat, man akroma bil ghina, orang yang memuliakan orang kaya, wa ahalil fuqara,
dan wa ahanil bil fakri, dan menghinakan orang fakir, ya. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mal'unun man akramal bil ghina wa ahanna bil fakri, ya. Terlaknat orang itu kalau memuliakan orang kaya tapi menghinakan orang fakir, ya. Itu termasuk yang disampaikan oleh sahabat Ibnu Abbas. Bahkan memuliakan orang kaya karena kekayaannya bisa menghilangkan sebagian agama, sebagian iman. Itu akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa an Abi Darda, dan dari sahabat Abi Darda, wa ma ansabna ikhwanina al-abnya li annahum yaquluna wa nahnu naqulun. Ma ansabna, ya, kata sahabat Abi Darda mengatakan, saya ini tidak pernah mendatangi, ya. Saya ini tidak pernah mendatangi ikhwanana, teman-teman kami, saudara-saudara kami, ya, al-agniya, yang kaya-kaya, li'annahum ya'kuluna, sebab mereka makan, wa nahnu na'kulun, ya. Mereka makan juga kami makan, ya. Wa yasrabuna wa nahnu nasrabu, dan mereka minum dan juga kami minum, kata sahabat Abi Darda. Wa yalbasuna wa nahnu nalbasun, mereka pakai pakaian juga kami pakai pakaian. Walahum fudulu amwalihim, dan mereka punya kelebihan dengan harta mereka. Yanduruna ilaiha, dan mereka akan melihat harta-harta yang mereka miliki. Wa nahnu nanduru ilaiha, dan juga kami melihat harta-harta yang mereka miliki, ma'ahum, ya. Wa hum yuhasibuna, dan mereka dihisab. Wa nahnu bura'un minha, sedangkan kami bebas dari hisab, ya. Jadi sahabat Abi Darda ini tidak pernah mendatangi saudara-saudara yang kaya-kaya, teman-teman yang kaya-kaya itu tidak pernah didatangi, ya. Tidak pernah didatangi, ya. Karena apa? Ya sebab sama-sama makan, sama-sama pakai pakaian, sama-sama minum, ya. Makanya dalam satu penjelasan sebutkan, ya, man kasuro maluhu kasuro khoto'uhu, orang semakin banyak hartanya semakin rawan berbuat salah, ya. Semakin rawan berbuat salah. Omane sing duit wong gak ngerti blas, ora rawan berbuat salah. Lek aku nu umpama sih gampang nyakek majelis umpama dikek nopo, ya. Tapi kalau yang punya uang, orang yang tidak ngerti sama sekali, umpama kalau sing nyekel, ya umpama tidak ada yang mengarahkan, orang wawan berbuat kesalahan sebab ono duit, ya, sebab ono duit, ya, kate lapoe gampang umpama, ya, itunya. Makanya sampai dikatakan man kasura malu kasura khoto'uhu, orang semakin banyak hartanya semakin rawan banyak kesalahannya. Maka sahabat Abu Darda mengatakan bahwasanya beliau tak pernah mendatangi orang-orang kaya, ya, sebab mereka itu termasuk mereka dihisab, orang-orang miskin tidak dihisab. Sahabat Abu Darda itu dulu kaya raya, ya. Sebelum masuk Islam itu jerakan besar, ya, bos besar, ya. Tapi ketika ikut Rasulullah masuk Islam, semuanya sudah ditransfer ke surga, ya. Sampai orang-orang tuh heran melihat sahabat Abu Darda itu. Kalau sekarang umpama biyenku sarungi BHS sing 3 juta petang atus, dadakno melok Kanjeng Nabi sarung mati. Sarung mati, sarung manggala biyen sampeyan nang di sahabat Abu Darda wis tak transfer nang surga, kuwabe tak transfer nang surga, wis aku gak apa-apa, ya, ndak apa-apa. Itu sahabat Abi Darda, orang kaya dulu, bos besar sahabat Abu Darda ini ketika belum masuk Islam. Tapi ketika ikut Rasulullah langsung gratis, ya, langsung
gratis. Makanya sampai orang-orang heran, ya kemana saja ada sampean dibawa kemana, sudah ditangkap ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu sahabat Abi Darda. Lah kemudian yang selanjutnya, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa an Syakik Az-Zahidi, ya, disampaikan diriwayatkan dari Imam Syakik Az-Zahidi, annahu qala, sesungguhnya Imam Syakik Az-Zahidi mengatakan, ikhtarul fuqara, salah satu asya wal idna wal ginaya'u salah satu ahya. Ya. Kata Syakik, Imam Syakik Az-Zahidi mengatakan orang fakir itu memilih 3 perkara, dan orang fakir, orang kaya juga memilih 3 perkara. Ikhtarul fuqara rohatan nafsi, ya. Orang fakir itu memilih rohatan nafsi, ya, ketenangan hati, ya, ketenangan jiwa itu yang dipilih orang fakir, ya. Orang fakir itu tenang, Pak, ya, tenang, walaupun mangan ambek kerupuk ambek kecap ke umpama saiki kalau nak mangan kerupuk ambek kecap, biyen ono kerupuk ambek kecap itu paling dikit, sekarang paling ya ketaki, ya, kendang. Arek saiki masuk gak duit kan mangan ketaki, ya, kendang. Kalau orang dulu tuh kerupuk ambek kecap. Orang-orang dulu tuh anaknya banyak-banyak, ya, sampai dokter lu dibagi wong 10, ya, dokter tuh, ya, awak-awak ini dokter tuh ya sak emploan, ya, Mbak. Kalau dulu tuh 10 dibagi, dokter lu dibagi wong 10. Saking sederhananya orang fakir tuh memilih rohatan nafsi, ya, ketenangan hati, ketenangan jiwa. Wa faraghul qalbi, ya, rohatan nafsi, apa, kesulitan dalam dirinya, ketenangan dalam hatinya. Wa khifatul hisab, dan ringannya hisab, ya. Jadi orang fakir tuh, kalau jadi orang fakir tuh memang orang fakir tuh enggak capek, ya, kemudian hatinya tenang, ya, dan juga hisabnya itu mudah, ya, ringan. Waqtaru al-aghniya, sedangkan orang kaya memilih ta'abun nafsi, ya, ta'abun nafsi, capek, ya, dirinya itu capek, badannya itu capek. Wasukla qalbi, dan juga sibuk hatinya, ya, hatinya itu sibuk. Wasid jatil hisab, dan berat hisabnya. Tapi kalau kita punya keluarga, ya, keluarga kita oleh kok yang aku wis dadi melarat, gak apa-apa lek urip dhewean, ya, Mbak. Tapi kalau anak bojo, Pak, usahaken ya bojoe, ya. Lek awak-awakan Gus, insyaallah masuk mangan sego putih tok iwak uyah gelem, ya. Tapi mama bojo yo usahaken, Pak. Ya, usahaken. Artinya yo jangan sampai anak dan, ya, istri kita itu, ya, sampai telantar, ya, telantar. Bahkan menyia-nyiakan keluarga itu termasuk dosa, ya, termasuk dosa, ya, menyia-nyiakan keluarga itu termasuk dosa, ya. Harus kita ono gawe mangan lah, ya, ono gawe bayar sekolah, ono gawe bayar banyu. Lek kate gawe cempluk ya gak apa-apa, gak usah bayar banyak, listrik umpama, ya. Kemudian waruya an Hatim Az-Zahidi, diriwayatkan dari Imam Hatim Az-Zahidi atahu qala, sesungguhnya beliau mengatakan, manidda arba min ghairi arba fa huwa mukadzibun. Kata Imam Hatim Az-Zahidi mengatakan, siapa yang mengaku-ngaku 4 perkara tapi dia itu meninggalkan 4 perkara, maka bahwa mukadzabun, maka pengakuannya itu bohong, ya. Jadi kalau ada orang ngaku-ngaku dia itu telah mendapatkan 4 perkara tapi meninggalkan 4 perkara, berarti bohong, pengakuannya bohong, ya. Yang pertama, ya,
manid da'a hubbul maulahu, siapa yang mengaku-ngaku ya dia itu hubbu maulahu, cinta kepada Allah, min ghairi waro, tapi tidak waro ya, tapi tidak menjauhi sesuatu yang diharamkan oleh Allah ya, bahwa bukan bahwa min ghairi waroin an mahari, dia tidak menjauhi sesuatu yang diharamkan oleh Allah, itu pengakuannya bohong. Wah, aku paling cepet dek ya Allah, kon aja kono-kono ya, kon tak andani tok ya umpah. Tapi tidak punya sifat waro ya, tidak menjauhkan sesuatu dari yang diharamkan oleh Allah. Entah itu mungkin makanannya ya, perbuatannya, omongannya umpama. Berarti pengakuannya itu bohong ya, tidak bisa dipercaya orang kalau ngaku-ngaku cinta kepada Allah tapi tidak waro, tidak menjauhi sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Makanya kadang saya heran wong percaya wong dia umpama wong waro itu kalau umpama ya, itu termasuk adalah seperti itu. Wa manidda'a hubbul jannata, dan siapa yang mengaku-ngaku cinta surga, ingin masuk ke dalam surga, min ghairi infaqi manihi, tanpa menginfakkan hartanya ya, fi taatillahi ta'ala, di dalam ketaatan kepada Allah, maka pengakuannya bohong ya. Jadi kalau ada orang mengaku-ngaku saya itu pokoknya sudah 100% akan masuk ke dalam surga umpama, tapi di dalam nggak menarik menginfakkan hartanya di jalan Allah, taat kepada Allah, maka pengakuan seperti ini kata Imam Hatim Az-Zaidi bahwa kadib, dia itu termasuk orang yang bohong ya, kata Imam Hatim Az-Zaidi. Wa man idda'a hubbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil ghairi tibai sunnati siapa orang yang mengaku cinta kepada Rasul ya, cinta kepada Rasul, tapi dia tidak mengikuti kesunahan Rasul, bahwa kadib ya, dia itu termasuk bohong ya. Kalau cinta Rasul ya ikuti ya sunnah Rasul ya, cinta saya itu paling cinta kepada Rasul, tapi tidak pernah mengikuti sunnah Nabi. Minyak wangi yo gak tahu umpama siwak diganti rokok umpama ya, dan lain sebagainya. Jadi lek klambi putih ojo kon nyuruh Arab umpama padahal sunnah ya, itu termasuk ya tidak diakui bohong. Orang kalau mengaku-ngaku cinta kepada Nabi tapi meninggalkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kon ojo jenggoten kok teroris umpama, wis alamat sudah ditolak pengakuannya ya, ditolak pengakuannya, mengaku cinta kepada Nabi tapi banyak meninggalkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian yang keempat, wa man idda'a hubbu darajah min ghairi suhbatil fuqara wal masakin, siapa orang yang mengaku-ngaku hubbu darajah ya, dia mendapatkan kedudukan yang tinggi ya, kedudukan yang tinggi, min ghairi suhbatil fuqara, tanpa berteman dengan orang-orang fakir, wal masakin, dan juga tidak berteman dengan orang-orang miskin, itu termasuk bohong ya. Pengakuannya itu bohong ya, itu termasuk orang kalau mengaku-ngaku derajatnya tinggi pasti dia akan cinta kepada orang fakir, senang berteman dengan orang-orang fakir, dengan orang-orang miskin. Itu yang disampaikan oleh Imam Hatim Az-Zahidi. Yang terakhir, waqala ba'dul hukama, ya berkata sebagian daripada orang-orang ulama ahli iman, arba'un man kunna fihi wa huwa mahrumun min khairin kulli ya. Sebagian ulama ahli iman mengatakan arba'un man kunna fihi ya, 4 hal, siapa yang di dalamnya mempunyai 4 hal
bahwa mahrumun min khairi kulli, dia akan terhalang dari semua kebaikan. Ya. Jadi kalau orang itu ada dalam dirinya 4 hal, alamat sudah, dia akan mahrumun an kulli khairin. Ya, mereka akan terhalang dari setiap kebaikan kalau ada 4 hal di dalam dirinya. Yang pertama adalah at-tatawulu. Tatawulu itu sombong. Ya. Orang kalau sombong akan terhalang apa? Dari kebanyakan kebaikan yang ada, dari semua kebaikan yang ada. Ya. Mereka itu at-tatawu alaman tatau, sombong kepada orang yang dibawanya. Ya. Kepada orang yang dibawanya. Sudah mereka kalau sombong kepada orang yang dibawanya, alamat mereka akan terhalang dari kebaikan semuanya. Sombong. Siapa aneh umama. Terhalang juga dari kebaikan semuanya. Wal aqu liwalidayhi, dan juga termasuk orang kalau durhaka sama orang tua. Ya, mereka akan terhalang dari setiap kebaikan semuanya. Durhaka kepada orang tua. Sampai Rasulullah SAW pernah mengatakan, orang kalau matinya dalam keadaan taat, ya, matinya hidupnya dalam keadaan taat, hidupnya dalam keadaan melakukan, tapi ketika dia durhaka sama orang tua, jangan harap kumpul sama Nabi, jangan harap ketemu Nabi. Ini yang taat tapi durhaka kepada orang tua. Mana singkat sembahyang belasembah umpama tidak akan melihat kepada Rasul kumpul sama orang soleh, tidak mungkin wong durhaka kepada orang tua. Waman yahkiru gharib, ya, dan juga termasuk orang yang akan terhalang dari setiap kebaikan. Waman yahkiru gharib, orang yang menghinakan orang asing, ya, orang yang menghinakan orang asing, orang yang ya asing lah, pengembara dan lain sebagainya. Wa mayu iral masakin limas kanatihim, ya. Wa mayu iral masakina limas kanatihim, ya. Dan orang yang merendahkan, ya, mencelah-celah orang miskin karena kemiskinan mereka tidak akan, dan mereka akan terhalang dari kebaikan semuanya, ya, akan terhalang dari kebaikan semuanya. Mudah-mudahan kita jauhkan dari hal-hal yang menyebabkan kita terhalang untuk melakukan kebaikan yang ada. Mudah-mudahan kita diberikan umur yang barokah, rezeki yang barokah, keturunan yang solihah, ilmu yang barokah, yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Saja bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.